kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Di dalam undang-undang ini, ya ini perlu jelas, itu sebetulnya ada memandatkan bahwa program jaminan pensiun ya dan program jaminan hari tua. Jadi nanti saya kaitkan dengan slide-nya Taspen di halaman 10, page 10. Di mana untuk jaminan pensiun itu dibayarkan oleh APBN melalui skema PSUK, betul ya? Nah, kalau itu tolong disampaikan tahun ini berapa sampai proyeksi 5 tahun ke depan, karena ini sangat penting nih. Tahun ini aja kalau boleh berapa Pak Prima? Ya, enggak pembayaran. Nah, 168 triliun. Berapa? 164 triliun. Iya. Nah ini kita soalnya aku nggak dapat ini ya. Di mana? Di halaman ini. Tolong ditayangkan. Oh tambahannya nggak dapat soalnya kita. Oh baru dibagikan. Ya. Nah ini sampai tahun 2029 berapa nih? Untuk pembayaran pensiun ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom dan dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi. Dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri. Kemudian Taspen dan Asabri ini biasanya melakukan overbooking karena penerima pensiun ini biasanya sudah memiliki channel pembayaran, ya, atau biasanya disebut mitra, baik melalui perbankan. Nah, kemudian dari situlah disalurkan pensiun kepada para penerima manfaat. Nah, sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses untuk ke depan. Di sini kami sedang membangun suatu proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif, mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Maka ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra, ya, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kemudian kaitannya dengan hal tersebut di slide berikutnya, ini yang kita lakukan ini mulai dari mengumpulkan, menelaah usulan alokasi, mengadakan komitmen kerja ini untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan Taspen dan Asabri ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran belanja pensiun kepada Taspen dan Asabri, dan kita juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun untuk kebenaran dan ketepatan penerima pensiun, serta melakukan monitoring untuk penyaluran dana belanja pensiun dan menyampaikan laporan keuangan daripada transaksi pensiun tersebut. Sementara di Taspen ini ada penyaluran dananya, kemudian pengelolaan sistem dan pemeliharaan data. Jadi tadi ada orang in out, ini adanya di Taspen dan Asabri, walaupun kami juga ada mirroringnya untuk monitoring. Kemudian juga pelayanan manfaat program, pengumpulan iuran pensiun, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta investasi akumulasi iuran pensiun.
Nah, ini aset kelolaan dari Taspen dan Asabri. Mungkin nanti dari Taspen bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, AIP-nya ini ada sekitar 249 triliun, kemudian ada THT sekitar 138 triliun, JKK 3 triliun, dan JKM-nya 102 miliar. Jadi totalnya yang dikelola adalah sekitar 391,14 triliun. Sementara di Asabri ini AIP-nya 29,8 triliun, THT 19,6, JKK-nya 1,08, JKM-nya 1,2, dan totalnya 50,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja dan biaya operasional pembayaran program pensiun di slide selanjutnya, kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024, dan ini trennya masih akan terus naik, dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah, ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Kami mencoba untuk melakukan simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dan gaji ASN yang aktif di kantor kami di perbendaharaan, efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun. Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar, kemudian perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus penerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan autentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut, gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual, terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi, gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor antar cabang. Next slide. Nah, ini adalah penjelasan mengenai milestone inovasi di Taspen. Jadi dari tahun ke tahun kami di Taspen berusaha menyempurnakan pelayanan kami kepada peserta kami gitu ya, dan ini juga mungkin akan lebih enak kalau di slide berikutnya. Next slide.
Nah, di sini terukur bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap layanan Taspen itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan ini dilakukan